Halo sahabat, apakah kamu merasa kesulitan menemukan waktu untuk membaca Alkitab? Alkitab 1 menit hadir untukmu. Kami membahas pesan firman Allah yang relevan dengan kehidupanmu dalam waktu yang singkat dan to the point. Yuk, subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang mendapat pengalaman pribadi dengan Allah. Alkitab 1 menit, sahabat membaca dan mempelajari Alkitab. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Shalom sahabat Alkitab, kita akan membahas sebuah komen di YouTube. Ada yang bilang kalau kita membalas komen terlalu banyak, ya itu menghabiskan waktu juga. Jadi kita akan buat jawabannya dalam bentuk video. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, karena pertanyaannya tadi kita lihat cukup panjang tentang korbanot. Di sini kita akan bacakan beberapa yang penting ya. Sahabat juga bisa lihat langsung di layar. Oke. Disclaimer, kalau ada kata-kata dari yang tulis komen itu yang kurang baik, jangan dicontoh. Di dalam diskusi, hindari untuk merendahkan orang. Di sini disebut Anda kelihatannya sok paham. Itu kurang baik ya. Kita tidak pernah diskusi dengan merendahkan kawan bicara kita. Tentang ajaran korbanot di dalam agama Yahudi. Jadi kita bahas satu-satu. Korbanot itu adalah bentuk jamak dari korban ya. Jadi artinya adalah korban, dan kata ini berarti mendekat atau membawa lebih dekat. Jadi sekali lagi bentuk tunggalnya adalah korban, bentuk jamaknya adalah korbanot. Lalu kita lanjutkan. Coba tunjukkan ayat perjanjian lama yang menyebutkan bahwa Tuhannya orang Israel perlu darah untuk menebus dosa orang Israel. Oke, kita jawab ini ya. Jadi apakah Tuhan Israel memerlukan darah untuk penebusan dosa? Jawabannya adalah iya. Perjanjian Lama dengan jelas menyatakan bahwa darah diperlukan untuk pengampunan dosa. Kalau kita baca Taurat secara pribadi, bukan sekedar kata orang, kita akan melihat bahwa banyak, terutama di dalam kitab Imamat ya, ini Taurat Musa, Imamat 17 ayat 11, dan ayat-ayat lainnya sebetulnya, itu banyak yang menyatakan bahwa darah diperlukan untuk pengampunan dosa. Contohnya Imamat 17 ayat 11, kita akan buka aplikasi Alkitab elektronik versi yang kedua. Sekali lagi kalau nyebut versi, ini adalah versi aplikasi ya, bukan versi Alkitab. Kita akan buka Imamat, pasalnya yang ke-17, ayat 11. Kita bacakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku, di sini aku ini adalah Tuhan, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Sekali lagi, pendamaian bagi nyawamu, menghapuskan dosa. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perentaraan nyawa. Jadi Tuhan memerintahkan supaya semua darah disiramkan ke atas mezbah, supaya dosa-dosa umat itu dihapuskan. Darah yaitu nyawa menghapuskan dosa. Jadi jelas dalam perjanjian lama, nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya, dan darah itu nyawa menghapuskan dosa. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan sistem korban darah untuk pendamaian dosa, bukan karena Tuhan butuh darah, tapi karena prinsipnya dalam keadilan dan kekudusan menuntut adanya hukuman bagi dosa. Darah adalah lambang kehidupan, dan pengorbanan darah menunjukkan bahwa hukuman dosa adalah kematian. Kita kaitkan dengan perjanjian baru ya, Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas ya, memang kita hidup karena karunia Allah. Dan sebaliknya, upah dosa, karena setiap orang berdosa mengalami kematian. Upah dosa ialah maut. Karunia Allah itu kita terima dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sudah jelas ya. Kalau belum cukup, kita tambah juga satu ayat lagi. Karena di dalam Keluaran pasal 12 juga Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba Paskah dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka, rumah orang-orang Israel, waktu perbudakan di Mesir, di tulah ke-10 ya, sebelum tulah ke-10. Ini bukan sekedar ritual, tetapi memiliki makna penebusan. Karena di tulah ke-10, umat Israel itu dibebaskan dari kematian anak-anak sulung. Kalau orang-orang Mesir mengalami kematian anak-anak sulung. Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu
pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah yang ada di pintu rumah orang-orang Israel pada saat itu akan menjadi tanda, dan kalau Tuhan melihat darah itu, Tuhan itu akan melewati rumah itu dan tidak membinasakan anak sulung yang ada di dalam rumah itu. Jadi waktu itu Tuhan menghukum Mesir dengan tulah yang terakhir, tulah ke-10, anak sulung mati. Pertanyaan pertama jelas ya. Oke, kita jawab pertanyaan selanjutnya. Untuk acara korbanot yang dipersembahkan itu bukan hanya hewan tetapi juga bisa tepung. Ya memang betul. Benar bahwa korban dalam sistem korbanot tidak selalu berupa hewan. Dan di Imamat 2, kita akan buka kembali. Imamat pasal 2 menjelaskan tentang korban sajian yang berbentuk tepung. Ini ya, ayat 2. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun. Imam-imam itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya. Namun, catatannya ya, korban tepung itu tidak digunakan untuk penebusan dosa. Ini yang penting ya. Korban tepung adalah korban persembahan sukarela atau pengucapan syukur. Sedangkan untuk korban penghapus dosa, hampir selalu membutuhkan darah. Lihat ya, ini yang tepung. Sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Persembahan sukarela, ucapan syukur. Sedangkan korban penghapus dosa hampir selalu membutuhkan darah. Contohnya kita lihat di Imamat pasal yang keempat, ayat 3 sampai 35 itu ya tentang korban penghapus dosa. Itu jelas memerlukan hewan yang disembelih dan darahnya dipercikan di mezbah. Misalnya ya ayat 3 ini, jikalau yang berbuat dosa, jelasnya ini tentang berbuat dosa, yang berdosanya itu imam yang diurapi, persembahan kepada Tuhan karena dosa yang diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda, yang pasti dibunuh ya, disembelih, darahnya tercurah. Lembu itu dibawa ke pintu kemah pertemuan, tangannya diletakkan di atas kepala lembu itu, lalu lembu itu disembelih. Dan harus diambil sebagian dari darah lembu itu dibawa ke kemah pertemuan. Jadi jelas di dalam korban penghapus dosa dalam Taurat harus ada darah. Darah itu nyawa. Sampai seterusnya ini kalau kita baca sampai ayat ke-35, nanti ada juga tentang kalau pemimpin yang berdosa, kalau rakyat biasa yang berdosa juga. Ayat 27 ya, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu, ini dosanya itu dengan tak sengaja ya. Jadi walaupun kita nggak menyadari bahwa ada dosa, tetap harus ada korban. Seorang dari rakyat jelata nih, melakukan salah satu yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, dosanya diberitahukan kepadanya, harus dibawa seekor kambing betina. Dan terus ya, harus disembelih kurban itu. Ambil darah korban itu lalu dibubuhkan pada tanduk mezbah korban bakaran. Korban penghapus dosa itu memerlukan hewan yang disembelih dan darahnya dipercikan atau dibubuhkan di mezbah. Memang sih ada saatnya korban tepung itu diberikan dalam kasus yang ekstrim ya, jarang-jarang. Jarang banget. Misalnya kalau ada seseorang yang terlalu miskin untuk mempersembahkan hewan, nggak bisa beli kambing. Tetapi ini pengecualian dan bukan aturan utama. Oke, yang ketiga, dia bilang di komentarnya korbanot dalam agama Yahudi yang dipersembahkan itu sebagian bisa dimakan oleh orang-orang Yahudi dan sebagian lagi dipersembahkan ke imam-imam Yahudi. Lalu korbanot itu nggak bisa menghapus dosa besar seperti dosa membunuh, mencuri, berzina. Korbanot itu hanya menghapus dosa-dosa yang melanggar larangan-larangan kecil. Oke, kita bahas supaya jadi berkat juga bagi sahabat semua yang mendengar. Apakah korbanot itu menghapus semua jenis dosa? Korbanot terutama berlaku untuk dosa-dosa yang dilakukan tanpa sengaja. Tadi kita sudah bahas ya di Imamat pasal keempat. Lalu di kitab Bilangan juga ada. Boleh dicatat 15 ayat 27 sampai 31. Sekali lagi Bilangan 15 ayat 27 sampai 31. Nah, untuk dosa besar seperti pembunuhan atau perzinahan, korbanot tidak cukup.
Orang yang melakukan dosa berat seperti itu harus menghadapi hukuman yang langsung. Ngeri nih. Coba kita lihat Bilangan pasal 35 ayat 31. Bilangan 35 ayat 31. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati. Tapi pastilah ia dibunuh. Jadi udah nggak ada korban lagi untuk menebus dosanya. Pasti dibunuh dengan hukuman mati. Seorang pembunuh menurut Taurat harus dihukum mati. Ia tidak dapat menebus hukuman itu dengan uang ataupun dengan korban binatang. Namun menariknya, meskipun korbanot ini tidak bisa menebus dosa besar, ini tidak berarti Tuhan tidak menyediakan cara untuk pengampunan. Ingat nggak di dalam Mazmur pasal 51, kita baca ya, Raja Daud itu memohon pengampunan dari Tuhan setelah dia melakukan dosa pembunuhan dan perzinahan. Daud itu nggak bisa membawa korban binatang untuk dosa itu, tetapi dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita lihat ayat 17 ya khususnya. Kalau mau dibaca dari ayat 1 sampai ayat 21 bagus, intinya di ayat 17 sampai 19 ya. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya Kau persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Jadi kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk, hati yang bertobat. Tuhan gak akan menolak yang seperti itu. Dengan kata lain, korbanot itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan yang akhirnya digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Korbanot itu arti asalnya dekat, sudah dibahas tadi ya. Sehingga dengan korbanot itu umat Yahudi semakin dekat dengan Tuhannya, betul. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan itu ya dosa-dosa kita. Kita bahas aja ya ayatnya ya. Di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan diri manusia dengan Allah, tetapi segala kurban itu membuat kita dekat dengan Allah. Nah, sekarang di dalam soal kekristenan ya. Sekali lagi ya, kita bacakan lengkap. Kalau di Kristen diajarkan bahwa Tuhan itu nggak perlu korban, darah, apalagi darah manusia. Tuhan itu bukan vampir yang hobinya makan darah. Oke, jadi kita simpulkan pertanyaannya, apakah Tuhan memerlukan korban darah dalam kekristenan? Jawabannya, konsep korban darah dalam kekristenan bukan berarti Tuhan adalah vampir yang haus darah seperti yang penulis komen ini menyindir ya. Justru dalam Ibrani 10 ayat 4, kita akan mendapatkan prinsip yang penting. Ibrani pasal 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi korban dalam perjanjian lama itu hanya bersifat sementara dan simbolis, menunjuk kepada pengorbanan Yesus Kristus sebagai penggenapan sempurna. Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Karena dia menjadi korban sempurna yang menggantikan kita. Jadi tetap perlu korban, tetapi bukan binatang yang menjadi korbannya. Dalam kekristenan, Tuhan itu nggak butuh darah karena haus darah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat penting, sangat mendasar, kabar baik bagi kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kesimpulannya, penebusan dalam Kristus itu menghapuskan dosa secara sempurna, bukan sekedar untuk dosa kecil, tetapi segala dosa kita.
selama masih hidup, masih ada kesempatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai ayat penutup, kita akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Dari ayat 30 kita baca, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Percaya, bertobat, dibaptis, dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga penjelasan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, Perjanjian Lama mengajarkan bahwa korban darah memang diperlukan untuk penebusan dosa. Lalu, korban-korban itu atau korbanot bisa berupa tepung, tetapi tidak untuk penghapusan dosa utama. Korban penghapus dosa hampir selalu berupa korban darah. Korban dalam Perjanjian Lama tidak bisa menghapus semua dosa, terutama dosa besar. Untuk dosa yang berat, diperlukan pertobatan sejati dan belas kasihan Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah penggenapan dari sistem korban dalam Perjanjian Lama. Dia bukan korban biasa, tetapi pengorbanan sempurna yang membawa pengampunan sejati bagi manusia. Jadi kita di zaman sekarang yang percaya Yesus tidak perlu membawa korban-korban binatang, lembu, sapi, kambing, domba lagi untuk disembelih, tetapi kita membawa hati yang bertobat, hati yang mau tunduk kepada Tuhan, hati yang mau diubah oleh Tuhan, hati yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang sejati dan kekal. Tuhan Yesus mengasihimu, sahabat Alkitab semua. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.